Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igo Mantap Gunadarmaibang dengan NIM 2205 3175 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, pada mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan ini saya ingin mempresentasikan tugas, yaitu studi kasus. Baiklah, di sini saya akan memulai mempresentasikannya. Saya akan mempresentasikan lewat PPT yang sudah saya kirimkan lewat e-learning, yaitu 5 contoh kasus mengenai materi perkuliahan pada pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Baiklah, yang kasus pertama yang saya ambil yaitu kesenjangan kaya dan miskin di Yogyakarta makin melebar, tertinggi di nasional. Daerah Istimewa Yogyakarta masih mencatatkan sebagai provinsi yang memiliki ketimpangan sosial tertinggi di Indonesia. Bahkan pada tahun lalu kesenjangan antara si kaya dan si miskin makin melebar. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistika atau BPS per September 2022, rasio Gini atau Gini ratio di Yogyakarta mencapai 0,459. Rasio Gini adalah alat ukur tingkat kesenjangan sosial di suatu daerah atau negara. Semakin besar rasionya, semakin ketimpangan sosialnya semakin tinggi antara si kaya dan si miskin tersebut. Kesenjangan tingkat nasional selain Yogyakarta, daerah yang mengalami kesenjangan tinggi ada di Gorontalo dengan rasio Gini sebesar 0,423, naik dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 0,403. Kemudian disusul DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan indeks rasio Gini sama-sama, yaitu 0,412. Rasio Gini DKI Jakarta turun dari posisi Maret 2022 sebesar 0,423. Namun naik bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 0,411. Secara nasional, rasio Gini pada September 2022 sebesar 0,381, turun bila dibandingkan dengan posisi Maret 2022 tahun lalu. Angka kesenjangan relatif stagna bila dibandingkan dengan posisi September 2021 sebesar 0,381. Itu adalah kasus yang pertama yang saya ambil. Kasus tersebut bersumber dari bisnis.com. Dapat dilihat pada PPT yang saya kirimkan di e-learning. Baiklah, lanjut pada kasus yang kedua, yaitu warga desa banyak keluhkan belum meratanya pembangunan infrastruktur. Warga pedesaan banyak mengeluh soal pembangunan infrastruktur yang di wilayah mereka pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rata-rata mereka mengeluh karena pembangunan di desa mereka itu belum merata. Contohnya, dan pada kasus tersebut dibilang warga itu menuntut kepada pemerintah mengapa pembangunan di daerah atau desa mereka tersebut tidak merata dan tidak ada pembangunan sama sekali. Mereka itu menuntut kepada pemerintah. Hal ini terungkap sejak call center desa 150040 diluncurkan pada 8 Januari lalu. Hampir 60% rata-rata aduan terutama soal pembangunan infrastruktur. 80% pemerintah itu menerima aduan dari masyarakat, dan rata-rata pengaduannya itu adalah tentang keluhan infrastruktur yang ada di daerah mereka. Inilah pentingnya call center sebagai kementerian baru. Aspirasi rakyat desa tidak boleh diabaikan, kata Menteri Marwan Jafar dalam keterangannya Jakarta Selasa 20 September 2015. Menurut dia, Marwan, ada tim khusus yang bertugas memilih seluruh aduan atau keluhan yang masuk. Namun dia mewanti-wanti agar dia pun bisa mengetahui seluruh informasi tersebut. Jangan ada yang ditutupi, lanjutnya. Dia mengatakan pada pernyataan tersebut supaya ada tim khusus yang menilai atau melihat apakah pembangunan yang ada di masyarakat itu tersebut dilakukan secara merata atau tidak. Dia pun mengatakan jangan ada yang ditutupi pada pembangunan yang dilakukan pada masyarakat, supaya menindaklanjuti adanya kasus-kasus yang tidak diinginkan. Salah satu contoh aduan yang masuk datang dari seseorang bernama Ayu Nur Hajam, asal desa Boyongsari, Dusun Cisepuah, Kecamatan Bantar Gedung, Sukabumi, Jawa Barat.
Dia mengeluh soal kondisi keadaan desa yang pembangunannya sangat tertinggal dibandingkan desa tetangganya. Saya meminta agar aparatur desa setempat untuk segera bersikap dan menyelesaikan aduan semacam ini. Saya tidak ingin hal ini diremehkan dan harus ada perbaikan mental aparatur, tegasnya. Aduan lain melalui pesan pendek seluler, yaitu aduan dari masyarakat Bangko Kiri yang merasa kecewa dengan kinerja pemerintah desa dan kecamatan Bangko Pusako. Di sana perkebunan rakyat masih kurang sarana jalan dan diperparah dengan curahnya air hujan tertinggi. Masyarakat tersebut ini dia mengadu pada pemerintah bahwa jalan yang ada di kampung mereka itu tidak dapat dilalui atau sangat susah dilalui. Terlebih mereka adalah petani yang ingin mengangkut hasil taninya mereka tersebut untuk dijual kepada pelanggan. Nah, pada kasus ini saya mengambil sumber dari http://newsdetik.com berita 28089. Baiklah, lanjut pada kasus yang ketiga, yaitu langkah strategis menuju pembangunan SDM Indonesia unggul. Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh, dan berkualitas, baik secara fisik dan mental, akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Tentunya dengan sumber daya manusia yang baik, pembangunan yang ada di suatu negara itu mungkin dapat berjalan dengan baik dan berjalan dengan pesat. Mempertimbangkan peran strategis SDM sebagai akselerasi pembangunan negara, maka diskusi yang ketiga kalinya diselenggarakan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat DPRMM. Jadi di sini Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat itu melakukan diskusi untuk bagaimana cara meningkatkan SDM pada Indonesia. Nah, dalam rapat tersebut diharapkan dapat menggambarkan kebijakan dan langkah strategis program kerja yang komprehensif untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global. Dalam hasil rapat tersebut, mereka mengharapkan bahwa SDM Indonesia itu supaya bisa lebih maju lagi, lebih bertingkat lagi, supaya bisa bersaing pada tingkat global. Berita contoh kasus ini tersebut saya ambil dari https://ui.ac.id, yaitu langkah-langkah strategis menuju pembangunan SDM Indonesia unggul. Lanjut pada kasus yang keempat. Kasus yang keempat yaitu langkah strategis menuju pembangunan SDM Indonesia unggul. Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh, dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Mempertimbangkan peran strategis SDM bagi akselerasi pembangunan negara, maka diskusi yang ketiga kalinya diselenggarakan Direktorat Riset. Lanjut pada kasus yang kelima, yaitu perubahan struktur ekonomi tenaga kerja dan analisis multidimensional scaling atau MDS dalam mengelompokkan penyerapan tenaga kerja di berbagai provinsi. Struktur perekonomian suatu negara antara lain tercermin dari struktur ketenaga kerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur ekonomi dan pergeseran peran sektor ekonomi, terutama dalam penyergapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian lebih besar dibandingkan dengan sektor industri. Namun, tenaga kerja yang terserap ke sektor pertanian semakin berkurang, sedangkan penyerapan tenaga kerja sektor industri semakin bertambah selama tahun 2010 sampai tahun 2013. Dalam penelitian ini digunakan alat analisis multinasional scaling atau MDS yang merupakan suatu teknik untuk menggali informasi tentang suatu kemiripan atau similitude sehingga terlihat kemampuan masing-masing sektor ekonomi dalam menyerap tenaga. Berdasarkan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang menurun, dapat disimpulkan hal tersebut merupakan sinyal kemajuan pembangunan yang didukung dengan jumlah tenaga kerja di sektor industri dan jasa yang meningkat, serta tren pengangguran menurun selama beberapa tahun terakhir di Indonesia. Nah, kasus kelima ini saya ambil dari yang bersumber dari https jurnal DPR.go.id indeks PHP EK.
Baiklah, mungkin sekian dari presentasi saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya ucapkan maaf. Terima kasih.